Pak, ada pertanyaan juga dari netizen nih Pak. Kenapa ada ABG yang proses status kewarganegaraannya lama? Nih, anak berkewarganegaraan ganda, proses untuk mendapatkan status kewarganegaraannya itu lama. Maksudnya pindah jadi memilih warga negara Indonesia Pak. Dibanding dengan kalau pemain bola cepet Pak, katanya nih curhat nih kayaknya nih pasti. Kok sepertinya gampang ya untuk beberapa atlet dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tampilannya kesannya kayak gampang karena hanya lihat penggalan ujungnya saja, hilirnya saja. Pas sudah itu ya. Padahal proses Pak? Ya sudah proses sumpahnya saja. Sumpah, betul. Sumpahnya saja. Atau pada saat DPR menyetujui saja. Tapi prosesnya itu sesungguhnya panjang dari kementerian lembaga terkait. Karena itu harus diusulkan oleh kementerian lembaga terkait, bukan oleh Kementerian Hukum saja gitu. Apa yang bisa keuntungan kita sebagai warga negara? Apa Pak? Pertama memang banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia harus kewarganegaraan tunggal? Gitu. Banyak yang bertanya. Kenapa harus milih sih? Harus milih gitu. Kenapa sih nggak boleh kewarganegaraan gitu? Ya tentu para the founding fathers kita, para pimpinan nasional kita, para pembentuk undang-undang kita sangat jeli dan sangat mempertimbangkan ya. Kita punya Sumpah Pemuda 1928. Itu salah satu reasoningnya antara lain yang menjadi pertimbangan selama Sumpah Pemuda itu belum berubah, ya tentu akan selamanya Indonesia menjadi kewarganegaraan tunggal ya pada prinsipnya. Kalaupun ada ganda terbatas tadi. Karena tadi satu nusa, satu bahasa, satu bangsa dan seterusnya satu tanah air dan seterusnya. Jadi itu bagian dari komitmen kebangsaan kita bahwa kita semua harus tunggal gitu. Ini Pak yang mau saya tanya berikutnya Pak. Jadi ada pertanyaan dari netizen, katanya gini, bisa nggak ya orang tua, kalau tadi kan Kak Rina bilang ini mau panggilan hatinya gitu, tapi bisa nggak ya orang tua yang menentukan kewarganegaraan anaknya Pak? Ya secara dalam arti memaksakan kehendaknya tidak bisa, karena kan anak juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi yang dalam arti orang tua mempengaruhi karena faktor darah dagingnya, ya dia menentukan karena garis keturunan atau karena orang tua tadi. Ya buat dia punya semangat, kita lahiran di luar negeri di negara atau yang alasan tertentu lagi studi atau apa gitu ya. Itu kalau itu masih dimungkinkan, tapi dia ketika anak itu sudah lahir dan kemudian statusnya ABG, nah, terus orang tua memaksakan kamu ke sini ya, gitu. Nah itu nggak boleh. Dia tetap biarkan anak itu menentukan. Makanya kemudian diberi ruang bagi anak itu sampai dengan dewasa untuk menentukan status kewarganegaraan dan masa depannya. Dan pada saat itu dinilai oleh hukum ya dia layak dan mampu untuk menentukan ketentuan hidupnya sendiri. Oke, makanya umurnya pilihannya itu ya, 18 tahun. Pak, ada pertanyaan juga dari netizen nih Pak. Kenapa ada ABG yang proses status kewarganegaraannya lama? Nih, anak berkewarganegaraan ganda, proses untuk mendapatkan status kewarganegaraannya itu lama. Maksudnya pindah jadi memilih warga negara Indonesia Pak. Dibanding dengan kalau pemain bola cepet Pak, katanya nih curhat nih kayaknya nih pasti. Ya pertama tentu biasanya yang kita dapatkan dan kita temui saat ini persyaratannya tidak mencukupi. Ya tentu tidak lengkap dan lain sebagainya. Yang kedua seperti tadi sampaikan bahwa ada kasus Mbak Katarina ini kan. Dia tepat waktu. Ketika memohon tepat waktu maka segala sesuatunya pasti prosedurnya akan lebih mudah. Kalau dia sudah melampaui waktunya, nah ini yang jadi problem. Bagaimana naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Kok sepertinya gampang ya untuk beberapa atlet dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tampilannya kesannya kayak gampang karena hanya lihat penggalan ujungnya saja, hilirnya saja. Pas sudah itu ya. Padahal proses Pak? Ya sudah proses sumpahnya saja. Betul. Sumpahnya saja. Atau pada saat DPR menyetujui saja. Tapi prosesnya itu sesungguhnya panjang dari kementerian lembaga terkait. Karena itu harus diusulkan oleh kementerian lembaga terkait, bukan oleh Kementerian Hukum saja gitu. Jadi misalkan kayak pemain atlet ya, tentu berkaitan dengan Menpora. Menpora harus memverifikasi, melacak garis keturunannya segala macam, kelengkapan administrasinya segala macam. Baru setelah itu dipropose, di clearance oleh Kementerian Hukum bersama-sama. Setelah itu baru masuk ke Seknek Presiden mengusulkan kepada DPR gitu. Panjang juga ya sebenarnya. Panjang.
Nah, jadi subjektivitas presiden pun bisa iya bisa tidak kan gitu, walaupun ya dalam hal ini menteri bisa mengusulkan gitu. Nah, demikian juga dengan DPR, politik hukumnya pun DPR ada banyak fraksi. Jadi memang nggak terkesan kelihatannya gampang segala macam. Jadi proses politiknya juga cukup panjang dan harus melibatkan representasi rakyat Indonesia dalam arti ya tadi presiden karena dipilih oleh rakyat langsung, presiden mengusulkan dan kemudian DPR selaku wakil rakyat juga atas nama rakyat Indonesia memberikan persetujuannya. Nah, itu tentu karena atas pertimbangan dia memiliki prestasi olahraga di bidang tertentu. Nah, ke depan, nah ini Pris, kita berharap ada RUU Kewarganegaraan baru, bukan hanya atlet saja, tapi mereka-mereka yang memiliki talenta yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan teknologi, di bidang mungkin seni dan lain sebagainya, sepanjang itu diusulkan oleh kementerian lembaga terkait, nanti bisa kita propose menjadi warga negara Indonesia. Tentu harus melalui mekanisme naturalisasi seperti yang tadi. Kan kita ke depan tentu Indonesia 2045 ini Indonesia yang Indonesia emas kan, sumber dayanya harus baik, pembangunannya harus baik, segala macam dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi tadi. Mungkin ada ahli nuklir, ahli ruang angkasa, biologi, rekayasa biologi dan lain sebagainya, teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah itu banyak yang diperlukan, dia tentu nanti juga akan dilakukan secara selektif. Oke, berarti sekarang lagi dalam proses revisi ya, menuju revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. RUU Kewarganegaraan. Oke. Pak, ini ada di Bali itu ada 21 anak berkewarganegaraan ganda yang resmi menjadi, mungkin Bali memang banyak ya Pak, karena kan mungkin perkawinan campur relatif lebih banyak terjadi di sana. Di sana berarti ada pengurusan khusus. Mungkin Kat bisa cerita secara dari perspektifnya Kat sendiri, kenapa sih Kat memilih untuk jadi warga negara Indonesia? Apa kemudahan-kemudahan didapat setelah pasti nih berwarga negara Indonesia? Apakah karena bisa lebih gampang untuk kuliah, mengurus ini, membangun usaha dan lain-lain? Mungkin Kat bisa cerita ya, supaya bisa memberikan semangat kepada mungkin yang lagi masih ogah ngurus berkas buat menentukan kewarganegaraan padahal dia mungkin saat ini masih berkewarganegaraan ganda gitu. Kalau untuk saya kan karena saya sudah tinggal di Indonesia lama, jadi ya untuk kuliah juga lebih dimudahkan kalau misalnya saya menjadi warga negara Indonesia daripada warga negara asing. Juga kalau misalnya suatu saat nanti saya ingin membeli rumah atau segala sesuatunya juga lebih mudah menjadi warga negara Indonesia dibandingkan warga negara asing begitu. Dan prosesnya ternyata bisa online kok, dan Pak Dirjen bilang tadi kalau udah jadi nih super app mungkin jauh lebih mudah lagi, bisa diurus dimanapun. Proses wawancara pun mungkin bisa dilakukan secara online. Apa keuntungan-keuntungan yang bakal didapat sih Pak sebenarnya kalau status kewarganegaraan seseorang itu tuh jelas? Dia punya KTP, dia punya paspor lengkap. Apa yang bisa keuntungan kita sebagai warga negara? Apa Pak? Pertama memang banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia harus kewarganegaraan tunggal? Banyak yang bertanya. Kenapa harus milih sih? Harus milih gitu. Kenapa sih nggak boleh kewarganegaraan gitu? Ya tentu para the founding fathers kita, para pimpinan nasional kita, para pembentuk undang-undang kita sangat jeli dan sangat mempertimbangkan ya. Kita punya Sumpah Pemuda 1928. Itu salah satu reasoningnya antara lain yang menjadi pertimbangan selama Sumpah Pemuda itu belum berubah, ya tentu akan selamanya Indonesia menjadi kewarganegaraan tunggal ya pada prinsipnya. Kalaupun ada ganda, ya ganda terbatas tadi. Karena tadi satu nusa, satu bahasa, satu bangsa dan seterusnya, satu tanah air dan seterusnya. Jadi itu bagian dari komitmen kebangsaan kita bahwa kita semua harus tunggal gitu satu. Nah, yang kedua, ketika dia menjadi warga negara Indonesia, tentu segala hal yang menyangkut tentang status kewarganegaraan dan juga kedudukan dia di dalam hukum tentu lebih mudah dan lebih ada kepastian. Dalam hal misalnya kepemilikan aset saja, benda tetap ya, seperti tanah. Kalau seperti ketentuan ini dia punya hak untuk menjadi pemilik kan gitu, hak miliknya kan gitu. Atau dia membuka usaha dan lain sebagainya, perusahaannya pun bisa menjadi hak guna bangunan dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal warisan dan lain sebagainya, dia kalau benda tetap maupun benda bergerak. Tapi bagi yang WNA tentu akan ada batasan-batasan itu. Sehingga nanti ketika dia mendapatkan hak itu, misalkan orang tuanya mewariskan segala macam, ya maka dengan perbedaan status itu dia harus mengalihkan
Oh. aset itu gitu ya. Itu aja udah ribet banget kebayang sudah ya. ribet sekali gitu. Jadi ya ini salah satu keuntungan yang kita miliki ketika yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Nah, bahwa kemudian tiap negara berbeda-beda tentu ya lain ladang lain ilalang, dan istilah pepatah bilang. Saya pernah ke tempat leluhurnya Katrina misalkan, Austria, Austria. Ya mungkin bagi orang ada pertimbangan berbeda-beda, tapi bagi teman-teman atau saudara-saudara kita tadi, buktinya Katrina bilang Indonesia jauh lebih ya, lebih homey bagi kami, lebih nyaman bagi kami untuk tempat tinggal secara dan kultural secara emosional lebih dekat dengan budaya Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kita ke depan. Toh juga negara kita dari waktu ke waktu terus berubah menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Gitu. Kalau persoalan benefit lainnya, saya pikir itu tiap-tiap itu punya ya ada kelebihan dan ada yang masih perlu ditingkatkan lagi. Ya minimal saat sekarang menuju asuransi apa semua tuh kan pakai NIK ya, nomor induk kependudukan ya, itu jauh lebih memudahkan lah. Apalagi sekarang kita tengah memperbaiki menuju ke sana ya Pak, satu identity number untuk berbagai macam keperluan termasuk asuransi kesehatan, keuangan dan lain-lain. Semoga itu ya akan sangat membantu kalau kita jelas ya kewarganegaraannya pada saat sudah dewasa, apalagi ya Pak ya umur 18. Pak, berarti terakhir Pak, ini berarti lagi mau menuju direvisi atau menuju perbaikan undang-undang kewarganegaraan Bapak sebut tadi ya? Iya, sekarang saat ini sedang dalam tahap masih penyusunan, belum kita propose menjadi usul inisiatif presiden kepada DPR ya. Tapi kita sudah melibatkan teman-teman kementerian lembaga tentu. Ada beberapa hal yang kita tambahkan gitu ya, berkaitan dengan memperoleh kewarganegaraan, termasuk juga kehilangan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Nah, kalau selama ini misalkan ada orang ingin melepas kewarganegaraannya dengan mudah menjadi warga negara asing, nah, tentu sekarang akan sangat selektif gitu. Selain dari yang sekarang sudah ada beberapa institusi, ya tentu kita tambahkan misalkan perbankan dan misalkan pertanahan. Kemudian mungkin ada lembaga lain misalkan narkotika, APH, penegak hukum dan segala macam. Jangan sampai seseorang ketika dia melepaskan warga negara Indonesia pindah ke negara lain, dia meninggalkan sejumlah masalah. Demikian juga sebaliknya nih, Fris. Ketika seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia, dari warga negara asing menjadi warga Indonesia sudah dewasa, gitu ya, sudah menempuh 5 tahun berturut-turut atau mungkin 10 tahun selang-seling. Nah itu pun juga kita meminta keterangan dari pihak kedutaan besarnya. Apakah yang bersangkutan selama menjadi warga negaranya baik atau tidak? Baik atau tidak? Punya masalah hukum atau tidak? Ya. Jangan sampai dia menjadi warga Indonesia jadi masalah gitu. Oke. Semoga lancar Pak proses revisinya. Amin, ya, amin. Dan mohon dukungan dan bantuan semua dari teman-teman dan seluruh pemirsa dan masyarakat sekalian. Terima kasih juga buat Kat ya sudah menyemangati. Jadi mungkin sekarang karena semua sudah online, mungkin tidak ada alasan yang signifikan untuk menunda-nunda untuk mengatur, sehingga kemudian ada kepastian bagi teman-teman yang masih saat ini berkewarganegaraan ganda terbatas di usia 18+3 itu maksimal sekali. Terima kasih, semoga jadi edukasi ya buat semuanya. Pak Dirjen makasih ya. Kak, terima kasih ya. Selamat menjalankan studi di S2 Hukum Pak. Selamat. Universitas Gadjah Mada. Ya, sukses selalu ya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.